Pemilu tahun 2024 merupakan pengalaman pemilu pertama dalam hidup gue. Mana setelah 1,5 tahun yang lalu, gue akhirnya resmi berusia 17 tahun dan bisa membuat sebuah kartu tanda penduduk atau KTP di sekolah waktu ketika masih SMA. Dan karena gue sudah memiliki KTP, maka gue juga berhak untuk ikut ke dalam pemilihan umum untuk memberikan hak suara gue sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, pada video kali ini, gue ingin membagikan pengalaman gue dalam menjalani pemilihan umum pertama gue di tahun 2024 ini. Pada saat hari pencoblosan atau 14 Februari kemarin, gue mengawali hari dengan bangun pukul 4:15 menit. Tapi bukan karena semangat pengen nyoblos yang membuat gue bangun sepagi itu, melainkan karena gue ingin menonton sebuah pertandingan sepak bola, yaitu UCL. Dan bagi kalian yang fans sepak bola tentunya sudah sangat familiar dengan ajang UCL ini, sebuah kompetisi yang mempertemukan klub-klub Eropa yang mewakili negaranya masing-masing. Dan pertandingan yang ingin gue tonton pada saat itu sebenarnya adalah Copenhagen melawan Manchester City, dan gue sendiri adalah fans dari Manchester City. Tapi ternyata pertandingan tersebut tidak tayang di televisi, dan malah yang tayang adalah pertandingan Real Madrid melawan RB Leipzig. Jadi pada harinya gue memutuskan untuk tetap menonton pertandingan tersebut, karena menurut gue pertandingan tim apapun kalau udah selevel UCL akan tetap seru untuk ditonton. Dan pada harinya pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan 1-0 Real Madrid atas Leipzig. Brahim Diaz, and he's still going. Oh, boy, is he still going. Well, that goal wasn't too far away. And it's a sensational one for Real Madrid. Sementara itu, Manchester City juga berhasil mengalahkan Copenhagen dengan skor 1-3. Yang akhirnya membuat gue menjadi lebih semangat dan jadi tenang juga gitu untuk melaksanakan pemilu di hari tersebut. Now Foden, now De Bruyne, and now Foden, and they do have a 2-goal advantage, and maybe in that moment. Sekitar kurang lebih pukul 9 pagi, gue mulai berangkat menuju ke tempat pemilihan suara yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah gue. Gue berangkat bersama dengan ibu gue dengan berjalan kaki sambil membawa undangan yang telah diberikan oleh panitia di hari-hari sebelumnya. Dan setelah gue sampai ke tempat TPS tersebut, ternyata sudah ada cukup lumayan banyak orang di sana yang mengantri untuk dipanggil menuju ke bilik suara. Akhirnya gue berikanlah undangan gue dan ibu gue kepada panitia yang ada di sana. Kemudian menunggu untuk dipanggil menuju bilik suara. Mungkin ada sekitar 1 jam gue menunggu baru gue dipanggil gitu. Dan selama 1 jam tersebut gue isi dengan kegabutan, karena gue bingung gitu mau main sosmed tapi nggak ada kuotanya. Pada akhirnya gue memutuskan buat main game offline emulator yang ada di HP gue aja lah selama proses menunggu tersebut. Dan akhirnya gue dipanggil nih menuju ke tenda pemilihan suara. Gue masuk dalam tenda tersebut, tapi sebelum menuju bilik suara, gue disuruh untuk menitipkan HP gue ke panitia, karena tidak boleh kan bawa HP ke bilik suara gitu. Ini gue taruhlah HP gue di meja panitia, dan gue diberi 5 lembar surat suara, yaitu Capres-Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Sebelum masuk ke bilik suara, gue ingin meyakinkan terlebih dahulu nih bahwa lembaran suara-suara gue yang gue terima ini masih belum tercoblos dan tidak rusak. Akhirnya gue buka surat suara dari Capres-Cawapres dan ternyata aman itu, belum tercoblos dan tidak rusak. Tapi karena gue malas gitu buat periksa satu persatu, akhirnya gue fokus buat ngecek surat suara dari presiden aja itu di Capres-Cawapres. Karena kalau yang lainnya DPR, DPD dan sebagainya itu gue juga masih belum tahu gitu, masih bingung mau milih siapa. Dia gue bodo amat gitu. Ya, setelah ngecek suara-suara tersebut, gue masuklah ke dalam bilik suara. Dimana di sana sudah siap gitu kan, ada kapas buat platform buat kita nyoblos, ada paku di sampingnya, alat yang kita pakai buat nyoblos.
Dan hal yang pertama gue lakukan di sana tentu saja adalah membuka suara-suara dari capres-cawapres. Karena ini yang sudah gue tahu gitu, gue mau pilih siapa. Dan secara ukuran suara-suaranya juga lebih simple nih. Karena di sana cuma ada foto 6 bapak-bapak dengan gayanya masing-masing gitu. Akhirnya gue coblos lah, set gitu. Kemudian lipat. Nah, pada saat proses pelipatannya juga sempat bingung gitu, gimana cara kembaliinnya ke pattern yang semula gitu. Tapi setelah berkali-kali coba, akhirnya bisa lah gitu kan, gue lipat lagi ke sedia kala. Ini lanjut ke DPD ya kalau nggak salah. Dan ini suara-suaranya juga masih belum terlalu besar lah, karena cuma ada beberapa opsi orang aja. Akhirnya gue nyoblos lah, walaupun nyoblosnya juga asa gitu, nggak tahu sama sekali gitu, nggak kenal sama orangnya dan nggak pernah ketemu secara langsung gitu sama orangnya. Paling lihat balihonya gitu beberapa kali, ketemu orangnya nggak pernah, dia asal aja untuk yang lainnya ini. Ini setelah gue coblos, kemudian lipat, kemudian masuk ke DPR RI. Nah di sini yang mulai agak ribet gitu, suaranya itu panjang kan, lebar banget itu ketika dibuka. Ternyata gede banget itu suaranya, sedangkan tempat bilik suaranya itu sangat kecil aja gitu, jadi terasa sempit gitu, agak susah buat ngeluarin suara-suara yang DPR dan caleg ini gitu. Karena di sana ada terdapat beberapa partai, mungkin sampai 10 mungkin, dan setiap partai itu juga diisi beberapa caleg gitu, jadi lembaran kertasnya itu sangat besar dan agak sulit itu buat dibuka. Dan setelah selesai mencoblos DPR, DPRD, provinsi, dan kota, kemudian dilipat kembali seperti semula, saatnya waktunya untuk memasukkan surat-surat tersebut ke dalam kotak yang telah disediakan. Mana memasukkan ke dalam kotaknya tentu saja sesuai dengan masing-masing dari surat-surat tersebut. Kalau capres-cawapres kan warnanya suratnya abu-abu, jadi dimasukkan ke dalam kotak yang warna abu-abu juga. Begitu pula dengan surat-surat suara yang lain. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja sebelum kita meninggalkan tenda pemilihan suara, kita diharuskan untuk mencelupkan jari kita ke dalam tinta yang ada di sana. Sebelum mencelupkan tinta tersebut, gue ambil HP dulu nih yang gue titipkan tadi di meja panitia. Setelah mengambil HP gue kembali, akhirnya gue mencelupkan jari gue ke dalam tinta. Jadi kayaknya pas nyelupkan itu gue agak gemetar gitu lah. Terus nyelupinnya juga kayaknya agak kedalaman gitu. Hingga sampai sekarang masih ada sisanya, kelihatan guys, di pinggir kuku itu masih ada sisa dari tintanya, karena terlalu dalam kemarin buat ketika mencelupinnya ke tinta gitu. Ini setelah selesai mencelupkan ke dalam tinta tersebut, maka gue sudah resmi selesai melaksanakan tugas dan kewajiban gue sebagai warga negara Indonesia, yaitu memilih calon pemimpin untuk Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Nah, itulah dia pengalaman gue dalam pemilihan umum pertama yang gue jalani sebagai warga negara Indonesia. Dimana gue mengapresiasi sekali kerja keras dan usaha dari petugas KPPS maupun petugas Bawaslu yang berjuang dengan sangat keras untuk menyelenggarakan pemilu di tahun ini. Dimana gue melihat sendiri bagaimana perjuangan mereka. Bahkan TPS dekat rumah gue aja itu mereka sampai jam 3 pagi gitu baru balik ke rumah. Jadi sangat luar biasa sekali perjuangan dan usaha mereka, dan kita harus mengapresiasinya. Dan gue juga berharap siapapun presiden nanti yang terpilih dan berhasil memenangkan pemilu ini, untuk sama-sama untuk kita awasi bagaimana kebijakan dan kinerja yang akan beliau lakukan. Dan gue berharap setelah pemilu ini selesai tidak ada lagi kubu-kubuan. Ketika pemilu selesai, maka kita juga harus kembali sebagai warga negara Indonesia yang terus mengawasi dan mengamati setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin kita. Bukan berarti pendukungnya terus kita bela terus, ataupun karena kita tidak mendukung, kita terus membenci atau mengkritik terus. Tidak seperti itu. Jika keputusan atau kebijakan yang baik, maka kita harus mengapresiasinya. Dan jika kurang baik, maka kita harus mengkritik dan jika bisa memberikan saran yang lebih baik itu. Di sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.